Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 3 tentang tempat-tempat ruh di dalam jasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi tempat-tempat ruh di dalam jasad menjadi 4 bagian. Tempat untuk ruh jismani berada bersama anggota tubuh atau di jasad kasar manusia, di antara kulit dan darah. Amalnya sendiri adalah perbuatan syariat dan cara mengamalkannya adalah dengan menjalankan ibadah wajib maupun yang sunnah yang telah diperintahkan oleh Allah dan telah ditetapkan tanpa kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Kahfi. Maksud dari ayat itu adalah beribadah tanpa disertai dengan riya atau ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, dan sum'ah atau beribadah untuk mencari popularitas. Adapun keuntungan yang didapatkan dari mengamalkan amalan-amalan syariat adalah derajat kewalian, mukasyafah atau ketersingkapan rohani kepada Allah, dan musyahadah, penyaksian rohani, terbukanya mata batin di alam al-mulki, yakni alam yang terdapat di antara bumi dan langit. Adapun contohnya misalnya karomah alam, misalnya bisa berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat perbuatan tubuh, dan sebagainya. Adapun keuntungan untuk akhiratnya, dia akan mendapatkan surga, bidadari, istana, pelayan-pelayan setia, minuman-minuman segar, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan lainnya. Tempatnya sendiri ada di surga pertama, yaitu Jannatul Ma'wa. Yang kedua adalah tempat ruh ruwani, yaitu di dalam kalbu atau sering kita sebut di dalam hati. Amalnya sendiri adalah mengamalkan ilmu-ilmu tarekat. Cara mengamalkannya sendiri adalah dengan cara mengistiqomahkan zikir kalbu tanpa suara dan huruf. Adapun zikir yang dilafalkan adalah lafal 4 asma Allah. Yang pertama, La ilaha illallah, Allah huwa dan al-haq. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna. Quran Surat Al-Isra. Adapun ma'rifat adalah hasil dari menzikirkan asma-asma tauhid sesuai dengan sabda Nabi SAW. Allah memiliki 99 asma. Siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun hasil yang dirasakan dari mengolah ruh ruwani dengan ilmu tarekat adalah hidupnya kalbu dan penyaksian rohani di alam malakut, seperti menyaksikan surga, penghuninya, cahaya-cahayanya, dan malaikat-malaikatnya. Dan hasil lainnya adalah merasakan asma al-batin, mampu melafalkan dengan lisan batin tanpa suara dan huruf. Sedangkan tempat bagi ruh ruwani di akhirat adalah surga kedua, yaitu Jannatun Naim. Yang ketiga adalah tempat bagi ruh sultani, adalah fuad, dan amalannya sendiri adalah ma'rifatullah, dan cara mengamalkannya dengan melazimkan zikir asma Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahar, Al-Wahhab dengan menggunakan lisan kolbu. Nah, setelah kolbu hidup dan dapat melafalkan dengan lisan kolbu, kemudian zikir yang ketiga ini dilakukan dengan menggunakan lisan kolbu. Nabi bersabda, ilmu itu ada 2 macam, ilmu lisan yakni hujahnya Allah bagi makhluknya, dan ilmu kalbu yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu kalbu tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat karena mayoritas manfaat ilmu bermuara pada kalbu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran mempunyai makna lahir dan makna batin. Setiap satu makna batin terdapat lapisan makna hingga 7 tingkat. Dan Rasulullah juga bersabda, Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 tingkatan makna batin. Setiap makna batin memiliki manfaat lebih dan keistimewaan karena batin adalah sumber dari segala hal. Nabi bersabda, siapa yang melakukan riyadhah ikhlas karena Allah selama 40 hari, akan muncul dari lisannya hikmah yang tumbuh dari kalbunya.
Adapun hasil yang diperoleh dari mengolah ruh sultani adalah melihat pantulan jamalullah Allah di alam asma dan sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Quran Surat An-Najm. Adapun tempat tinggal bagi orang-orang yang berhasil mengolah ruh sultani ini adalah surga ketiga, yaitu surga Firdaus. Dan yang terakhir adalah tempat untuk huruf qudsi adalah di dalam sir atau rasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, manusia adalah sirku dan aku adalah sir manusia. Amalan untuk sampai ke tingkatan ini adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Dan cara mengolah ruh ini adalah melazimkan zikir asma tauhid, yaitu Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad dengan lisan sir tanpa pengucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran Surat Toha. Dan tidak ada yang mengetahui sir ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil dari mengamalkan ilmu ini adalah musyahadah atau penyaksian dan melihat zat Allah. Ketika manusia telah mencapai dan mengetahui makam ini, akal tidak akan mampu menggambarkan, kalbu bingung membayangkan, lidah keluh dan tidak mampu menyampaikan karena Allah suci dari perumpamaan. Bila kabar seperti ini sampai kepada para ulama-ulama, hendaknya mereka belajar tingkatan kalbu, menelisik hakikat-hakikatnya, fokus mencari derajat iliyin dan berjuang menggapai ilmu laduni Allah Subhanahu wa taala, yakni marifat terhadap zat ahadiyahnya tanpa menentang dan mengingkari makom-makom yang telah disebutkan.